Kali ini saya akan membahas kelanjutan pada video sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi Eubacteria. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa klasifikasi Eubacteria itu terbagi dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Proteobacteria, kemudian kelompok bakteri gram positif. Kedua ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Jika Anda belum melihat video itu, saya sarankan untuk melihat videonya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Cyanobacteria. Kemudian keempat, Spirochetes. Dan yang kelima, Chlamydias. Ini akan saya bahas sekarang. Sekarang kita awali dengan poin ketiga terlebih dahulu, yaitu kelompok Cyanobacteria. Kelompok bakteri Cyanobacteria ini adalah bakteri yang bersifat fotoautotrof, yaitu bakteri yang mampu menyintesis sumber makanannya melalui proses fotosintesis. Mengapa bisa demikian? Karena anggota dari Cyanobacteria itu memiliki klorofil. Kemudian sebagian besar anggota dari Cyanobacteria itu sendiri itu hidupnya adalah di air tawar. Selain di air tawar, Cyanobacteria juga ada yang hidup di air laut dan bersimbiosis dengan jamur. Ciri lain dari Cyanobacteria itu sendiri adalah yang pertama, dinding sel dari Cyanobacteria itu tersusun atas gelatin. Kemudian yang kedua, Cyanobacteria itu tidak memiliki flagel. Kemudian Cyanobacteria itu bergerak dengan meluncur. Kemudian yang terakhir, Cyanobacteria itu hidupnya selalu berkoloni. Nah, contoh dari kelompok Cyanobacteria adalah Anabaena dan Gleocapsa. Nah, yang A ini adalah gambar dari Anabaena dan yang B ini adalah gambar dari Gleocapsa. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kelompok Spirochetes. Kelompok bakteri Spirochetes ini adalah bakteri yang memiliki bentuk sel helix dan memiliki panjang sampai 0,25 mm. Bakteri ini memiliki flagella internal yang berbentuk filamen yang berfungsi sebagai alat gerak. Spirochetes ini bersifat kemoheterotrof. Spirochetes ada yang hidup bebas dan ada pula yang bersifat patogen, yaitu dapat menyebabkan penyakit. Contoh dari Spirochetes adalah Treponema pallidum. Nah, ini gambar dari Treponema pallidum, salah satu kelompok Spirochetes. Sekarang kita lanjut ke poin kelima, yaitu kelompok bakteri Chlamydias. Kelompok bakteri Chlamydias ini adalah bakteri yang hidup sebagai parasit, sehingga keperluan energi untuk aktivitasnya itu diperoleh dari inangnya. Bakteri ini merupakan termasuk dalam golongan bakteri patogen, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit. Contoh dari kelompok Chlamydias ini adalah bakteri Chlamydias trachomatis. Nah, ini gambar dari bakteri Chlamydias trachomatis.
Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih reproduksi atau perkembangbiakan dari bakteri. Jika Anda ingin tahu lebih lengkap tentang reproduksi dan perkembangbiakan bakteri, Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.